Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Seiko yang dirilis pada tahun 2020. Yuklah, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Pada suatu malam, sepasang orang tua melaporkan bahwa putri mereka telah menghilang. Keesokan paginya, tubuh sang gadis ditemukan dalam kondisi mengenaskan, yaitu tanpa kepala dan berpakaian minim di tengah sebuah ladang. Polisi segera tiba di lokasi bersama kedua orang tua korban. Setelah diperiksa, ada sebuah tai lalat di kaki jenazah menjadi penanda yang memastikan bahwa itu memang putri mereka. Keduanya pun menangis tak henti-henti karena kehilangan yang begitu menyayat hati. उसका सिर गायब है सर। हे भगवान। Di tempat lain, Gautam, seorang pria buta yang berasal dari keluarga kaya, menjalani hidupnya bersama asisten pribadinya yang setia dan penuh perhatian. Ia menaruh rasa cinta yang besar terhadap Dagini, yaitu seorang wanita penyiar radio. Setiap harinya, Gautam mendengarkan siaran yang dibawakan Dagini dengan penuh perhatian. Suatu hari, Dagini mewawancarai seorang psikiater dalam siarannya. Mereka membahas kasus mengerikan yang belum terpecahkan selama 1,5 tahun terakhir, yaitu penemuan 13 jasad wanita tanpa kepala di sebuah ladang. Motif utama pelaku selalu sama, yaitu menculik korbannya di malam hari, memenggal kepala mereka, lalu meninggalkan tubuh korban di ladang keesokan paginya. Hasil otopsi menunjukkan bahwa tidak ada adegan pergenjotan. Psikiater itu menjelaskan bahwa pelaku merupakan seorang psikopat yang menganggap kepala para korban sebagai trofi. Pelaku itu tidak tertarik pada adegan mantap-mantap, melainkan terobsesi pada ketakutan dan teriakan para korban. Kemudian usai siaran, Dagini pergi ke perpustakaan. Tanpa sepengetahuannya, Gautam mengikutinya dari kejauhan. Rasa cintanya begitu besar hingga ia ingin selalu dekat dengan Dagini. Meskipun Dagini telah berulang kali melarangnya, Gautam tetap saja mengikutinya. Dagini pergi dengan perasaan kesal, sementara Gautam dengan ketajaman indera penciumannya. Ia memberitahu asistennya bahwa parfum yang dikenakan Dagini adalah Gucci Bloom. Sementara itu, polisi menemukan petunjuk baru. Motor milik korban terakhir ditemukan terparkir di dekat lapangan kriket. Korban terakhir terlihat pukul 3:30 sore. Artinya, pelaku menculiknya di siang hari bolong. Belakangan diketahui bahwa pelaku mengumpulkan kepala para korban dalam sebuah kotak freezer. Sosok yang tak terduga itu ternyata adalah CEO dari perusahaan peternakan dan properti. Dalam pertemuan tak sengaja di sebuah kebun tanaman, Gautam kembali mengikuti Dagini yang sedang berbelanja. Ia membeli tanaman kaktus dan berdiri di antrean tepat di belakang ayah Dagini. Kemudian pada malam harinya, saat menghadiri pesta pernikahan temannya, Dagini memarahi Gautam di hadapan banyak orang. Namun di area parkir, ia merasa bersalah dan meminta maaf. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mencintai Gautam hanya karena merasa kasihan, dan mempertanyakan mengapa Gautam terus mengikutinya. Gautam dengan tenang menjelaskan bahwa ia tidak memaksa Dagini untuk membalas perasaannya. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa dirinya mencintainya dan bahwa ia akan terus mengikuti kemanapun Dagini pergi tanpa mengharapkan balasan. Merasa tak mampu lagi menghadapi Gautam secara langsung, Dagini memberikan tantangan. Ia menyampaikan bahwa esok hari ia akan pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu siapapun, dan satu-satunya petunjuk akan ia selipkan dalam siaran radionya. Jika Gautam berhasil menemukannya, ia akan menjadi tamu kehormatan dalam pesta ulang tahunnya minggu depan. Gautam menerima tantangan itu dengan penuh antusias.
Keesokan paginya, Gautam mendengarkan siaran Dagini dengan penuh perhatian. Ketika Dagini menyebutkan nama sebuah stasiun kereta, Gautam yakin itu adalah tempat yang dimaksud. Benar saja, Dagini menunggu di sana. Namun saat Gautam hampir sampai, pelaku muncul secara tiba-tiba. मुझे नहीं लगता मैं आपको जानती हूँ. बैठ जाओ. Please. Gautam menyadari keberadaan Dagini di dekatnya, namun tak mampu mencegah penculikan itu. Sebuah cincin terjatuh dari tangan Dagini yang kemudian berhasil ditemukan oleh Gautam. Ia segera melapor ke pihak kepolisian. Polisi menyelidiki tempat kejadian perkara. Sementara ayah Dagini menangis dan memohon agar putrinya ditemukan secepat mungkin. Masyarakat mulai khawatir bahwa Dagini akan menjadi korban berikutnya. मैंने ढूंढा कि कोयम्बटूर में पहली ट्रेन लाइन कहाँ बनाई गई थी. इतनी दूर तुमसे मिलने आई थी. Di markas sang pelaku, tubuh Dagini terikat erat. Pelaku menyiapkan posisi untuk mengeksekusi kepala Dagini dan mengambil sebuah pisau. Namun, berbeda dari korban sebelumnya, Dagini justru tersenyum tanpa menunjukkan rasa takut. Hal ini membuat pelaku marah karena ia menginginkan ketakutan dari korbannya. Ia bertanya kepada Dagini mengapa ia tidak merasa takut, padahal nyawanya dalam bahaya. Dagini menjawab dengan tenang bahwa ia adalah korban terakhir. Ia percaya bahwa minggu depan di hari ulang tahunnya, Gautam akan datang, menghentikan semua kejahatan itu dan membawanya pergi dari tempat mengerikan tersebut. Pelaku merasa marah setelah melihat reaksi Dagini yang tidak menunjukkan rasa takut. Ia mengurungkan niat untuk memenggal kepala Dagini dan memilih pergi untuk mencari korban lain. Di pinggir jalan, ia menemukan seorang PSK bernama Kayal dan langsung membawanya. Saat dalam perjalanan, Kayal sempat menelpon temannya dengan nada riang. Ia merasa beruntung mendapatkan pelanggan yang tampan, bersih, dan terlihat seperti bintang film. Tak lama kemudian, Kayal dibuat tak sadarkan diri dan dibawa ke markas pelaku. यहाँ पर तो एक चॉकलेट भी है. Setibanya di sana, tubuh Kayal diletakkan tepat di atas tubuh Dagini yang masih terikat. Dagini kemudian dipindahkan ke sudut ruangan dan kakinya dirantai. Kayal pun diikat dan tanpa banyak basa-basi, pelaku memenggal kepalanya hingga meninggoy. Kelapa Kayal menggelinding di lantai dan berhenti tepat di hadapan Dagini yang langsung menangis ketakutan. Dengan dingin, pelaku mengambil kepala Kayal dan mengatakan kepada Dagini bahwa ia akan menunggu Gautam datang di hari ulang tahunnya. Saat itulah ia berniat memenggal kepala Dagini dan memberikannya sebagai hadiah. Keesokan paginya, polisi menemukan jasad tanpa kepala di tepi danau. Setelah diperiksa, ternyata tubuh itu bukan milik Dagini, melainkan milik Kayal. Hal ini membuat pihak kepolisian kebingungan dan mulai mempertanyakan keberadaan Dagini. Gautam mendatangi lokasi kejadian dan meskipun ada garis polisi, ia nekat mendekati jasad tersebut. Ia mencium bagian kaki jasad untuk memastikan identitasnya. Petugas polisi memarahinya karena telah melewati batas. Tetapi Gautam bersikeras bahwa tubuh itu bukan milik Dagini. Bau tubuh itu berbeda. Di tengah kebingungan itu, Gautam bertemu dengan seorang polisi yang ramah. Polisi itu memberitahunya bahwa ia tidak bisa banyak membantu, namun menyarankan agar Gautam mencari seorang mantan penyidik bernama Kamala yang pernah mengusut kasus ini. Gautam pun segera menuju rumah Kamala. Kamala yang kini hidup dengan kursi roda setelah mengalami kecelakaan saat bertugas menolak permintaan bantuan dari Gautam. Sementara itu, keluarga Kayal melakukan kremasi jenazah putri mereka meski tanpa kepala. Polisi menginterogasi salah satu teman Kayal yang mengaku bahwa Kayal sempat menghubunginya pada pukul 11 siang dan mengatakan bahwa ia mendapat pelanggan yang tampan dan bersih. Dari pengakuan itu, polisi mendapatkan sedikit gambaran. Pelaku adalah pria tanpa kumis dan jenggot serta mengendarai mobil mewah. Di tempat persembunyiannya, pelaku tampak memberikan makanan dan minuman kepada Dagini. Karena kelaparan, Dagini menyantap makanan itu dengan lahap.
Tak lama setelah itu, Kamala datang ke rumah Gautam. Ia berubah pikiran dan memutuskan untuk membantunya. Gautam merasa sangat senang dan bersama-sama mereka mulai menyelidiki kasus ini. Kamala meminta peta desa dan berkas-berkas terbaru terkait kasus penculikan tersebut. Pada malam hari, Gautam dan asistennya pergi ke kantor polisi. Beruntung, mereka bertemu lagi dengan polisi yang baik hati yang kemudian memberikan fotokopi berkas kasus tersebut. Gautam dan Kamala mulai meneliti pola penculikan. Dari total 14 kasus, mereka menemukan bahwa 3 penculikan terjadi pada siang hari dan memiliki kemiripan. Mereka lalu mengunjungi orang tua korban pertama. Di sana, orang tua menunjukkan lokasi terakhir motor korban ditemukan. Di depannya terdapat sebuah tong sampah. Selanjutnya, mereka mengunjungi orang tua korban kedua. Sama seperti sebelumnya, mobil korban diparkir di pinggir jalan dan di depannya juga terdapat tong sampah. Ketika mereka menemui orang tua korban ketiga, pola itu kembali muncul. Di depan kendaraan korban, lagi-lagi terdapat tong sampah. Gautam kemudian bertanya kepada ayah korban ketiga mengenai waktu menghilangnya sang anak. Ayah itu menjawab bahwa anaknya terakhir terlihat pukul 3:30 sore. Gautam mendengar anak-anak sedang bermain kriket di dekat lokasi. Ia menghampiri mereka dan memberikan coklat sebagai bentuk pendekatan. Setelah mengobrol sebentar, ia menanyakan siapa yang biasanya duduk di kursi cadangan di pinggir lapangan. Anak-anak itu menunjuk seorang bocah. Gautam lalu bertanya kepada bocah itu apakah ia melihat seorang wanita memarkirkan motornya di tepi jalan. Bocah itu menjawab bahwa ia memang melihatnya, bahkan mengingat wanita itu sempat menggendong anak anjing. Dari penuturan itu, Gautam dan Kamala menyimpulkan bahwa pelaku menggunakan anak anjing sebagai umpan. Ia melepaskan anjing itu di dekat tong sampah, lalu membiarkannya berlarian ke tengah jalan. Ketika korban berhenti untuk mengambil anjing tersebut, pelaku berpura-pura meminta tolong mengembalikan anjingnya. Di saat itulah korban disergap dan diculik. Gautam memutuskan untuk menghubungi sahabat lamanya yang seorang hacker. Ia meminta bantuan untuk menyebarkan peringatan kepada para wanita agar waspada terhadap modus penculikan dengan umpan seekor anak anjing yang dibiarkan berkeliaran di tengah jalan. Keesokan harinya, peringatan itu menjadi viral di Twitter dengan tagar Catch the Killer. Keesokan paginya, seorang wanita terlihat menghentikan mobilnya setelah melihat anak anjing di tengah jalan. Namun, ia tidak memasukkan anak anjing itu ke dalam mobil, mengingat peringatan yang beredar. Dari kejauhan, pelaku yang sudah bersiap menculik terlihat murka. Ia menyadari bahwa ini pasti ulah Gautam. Lalu pada malam harinya, pelaku memburu sang hacker. Tanpa ragu, ia menikam tubuh korban hingga meninggoy. Tak berhenti di situ, ia juga mencari wanita yang sebelumnya menolak mengambil anak anjing tersebut. Wanita itu menjadi korban berikutnya. Tubuhnya dibungkus plastik, dibawa ke markas, dan akhirnya dipenggal. Sementara itu, Gautam sedang duduk termenung di rumahnya, lalu dia mendengar suara di teras. Ketika ia membuka pintu, sebuah tubuh wanita tanpa kepala tergeletak di sana. Di tubuh korban terdapat selembar kertas bertuliskan, "Selamat ulang tahun dan aku mencintaimu." Gautam mencium tangan korban dan mengenali aroma yang mirip dengan tubuh Kayal sebelumnya. Polisi yang datang kemudian membawa Gautam untuk diinterogasi. Namun mereka masih belum menemukan petunjuk apapun. Gautam dengan indera penciumannya yang tajam mendeteksi bau yang sama di tangan dua korban tersebut, yaitu bau khas seekor babi. Untuk memastikan, ia mencium 2 ekor babi berwarna hitam dan putih, dan akhirnya meyakini bahwa pelaku memiliki peternakan babi. Gautam dan Kamala mulai menyelidiki jumlah peternakan babi di wilayah tersebut. Saat itu, pelaku mengganti rantai yang mengikat Dagini dengan rantai yang lebih panjang, membiarkannya keluar sebentar untuk ke kamar mandi. Saat kembali, Dagini mendengar suara batuk dari arah lain dalam bangunan itu. Suara seorang wanita yang tampaknya juga disekap.
Setelah meneliti peta, Gautam dan Kamala menemukan ada 4 peternakan babi di wilayah desa Palayang, lokasi yang sama dengan tempat ditemukannya beberapa korban. Mereka yakin salah satu dari peternakan itu adalah markas pelaku. Asisten Gautam dikirim untuk menyelidiki. Ia mengunjungi salah satu peternakan dan bertemu dengan seorang kakek tua yang mengalami gangguan pendengaran. Karena tidak berani berbicara keras, sang asisten gagal mendapatkan informasi apapun. Gautam merasa ada yang janggal dan yakin mereka telah melewatkan sesuatu penting. Sementara itu, polisi yang secara diam-diam mengikuti penyelidikan Gautam juga menaruh curiga pada peternakan tersebut. Ketika polisi berbicara dengan suara keras kepada sang kakek, akhirnya ia mengerti dan menginformasikan bahwa pemilik peternakan berada di belakang bangunan. Pemilik peternakan itu ternyata adalah pelaku. Menyadari bahwa tamunya adalah polisi, pelaku langsung membius dan membawanya ke markas. Dalam keadaan terikat, polisi itu sempat menenangkan Dagini, meyakinkannya bahwa Gautam mencintainya dan akan datang menyelamatkannya. Sayangnya, pelaku segera datang dan tiba-tiba keesokan paginya, kepala polisi itu ditemukan di dekat sebuah pohon, mengejutkan warga dan pihak kepolisian. Kemudian, Gautam pun meminta asistennya untuk tinggal di rumah Kamala. Sementara ia tetap tinggal di rumah sendiri untuk memancing pelaku. Rencana itu berhasil. Beberapa saat kemudian, pelaku mendekati rumah Gautam. Gautam yang menyadari kehadiran mobil asing keluar dan mendekat. Saat mereka berhadapan, Gautam menjatuhkan tanaman kaktus ke dalam mobil untuk mengukur tinggi kendaraan. आज तुझे पकड़ कर ही दम लूंगा। Pelaku melarikan diri dan asisten Gautam yang melihat kejadian itu langsung mengejar tanpa instruksi. Dalam pengejaran tersebut, pelaku berhasil menghentikan kendaraan asisten Gautam dan langsung saja mengeksekusinya. कातिल का पीछा किया मैं इस Kemudian, scene memperlihatkan di markas pelaku. Dagini penasaran terhadap suara batuk yang didengarnya. Ia berjalan menuju suara itu dan menemukan seorang wanita tua yang tampak juga menjadi korban penyekapan. Wanita itu tidak banyak bicara, hanya meminta sebatang rokok. Kemudian, pelaku datang dan menyerahkan kaktus yang dijatuhkan Gautam ke dalam mobil sebagai pesan terselubung kepada Dagini. Sementara itu, Gautam melihat tubuh asistennya di rumah sakit dan menangis pilu, mengingat bagaimana asisten itu telah setia merawat dan menemaninya selama ini. Beberapa hari kemudian, menjelang hari yang telah ia rencanakan untuk memenggal kepala Dagini, pelaku bertanya apakah Dagini menginginkan sesuatu. Dengan tenang, Dagini menjawab bahwa ia hanya ingin sebatang rokok. Di sisi lain, Gautam dan Kamala kembali melanjutkan penyelidikan. Berdasarkan ukuran kendaraan yang diperoleh dari peristiwa kaktus tadi, mereka mengunjungi showroom mobil mewah. Dari informasi tinggi kendaraan, mereka menyimpulkan bahwa pelaku menggunakan mobil sedan seri kelima. Salah satu staf showroom memberitahu bahwa mobil itu dibeli oleh seorang pria bernama Angguli, yaitu CEO dari perusahaan peternakan babi dan properti. Gautam dan Kamala segera menuju peternakan milik Angguli. Namun, pelaku tidak berada di tempat. Untuk menggali lebih dalam, mereka mengelabui kakek tua penjaga dan berhasil mencuri blueprint peternakan tersebut. Dari situ, mereka mengetahui bahwa kompleks ini sangat besar dan memiliki banyak ruangan tersembunyi. Gautam dan Kamala pun kembali ke rumah untuk menyusun strategi selanjutnya. Setelah menerima rokok dari pelaku, Dagini segera keluar ruangan dan memberikannya kepada wanita tua yang sebelumnya hanya terdiam. Wanita itu akhirnya membuka suara. Dengan suara serak dan lemah, ia memperkenalkan dirinya sebagai Rachel, mantan suster di sebuah panti asuhan yatim piatu. Ia mengaku bahwa dulunya adalah guru dari sang pelaku. Rachel kemudian menceritakan bahwa bertahun-tahun silam, ia pernah menghukum anak itu karena tertangkap melakukan onani. Hukuman itu sangat keras. Ia dicambuk sebanyak 60 kali dan akhirnya diusir dari panti.
Kini, Rachel merasa semua itu berbalik. Ia telah dikurung selama 8 tahun oleh anak yang dulu dihukumnya. Ia juga menunjuk ke arah tumpukan tulang belulang di pojok ruangan, kerangka seorang polisi yang dulunya hendak mendaftarkan anak itu ke sekolah formasi. Menurut Rachel, polisi itu sempat melakukan sodomi terhadap si anak. Anak itu kemudian menculik dan membunuh polisi tersebut. Dari penjelasan Rachel inilah, Dagini mulai memahami akar trauma dan kegelapan yang mengubah pelaku menjadi seorang psikopat. Sementara itu, Gautam dan Kamala tengah menganalisis blueprint peternakan yang berhasil mereka curi. Mereka menyadari bahwa seluruh area kemungkinan telah dipasangi sistem alarm. Satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan menyelinap dari sisi belakang secara hati-hati. Gautam menempelkan korek api ke peta itu, mencoba menghafal jalur masuk dengan detail. Menjelang tengah malam, mereka pun memulai aksi penyusupan. Ditemani Kamala yang membimbingnya melalui komunikasi suara, Gautam mengemudi menuju lokasi. Waktu mereka sangat terbatas, tepat pukul 12 malam adalah hari ulang tahun Dagini, dan itu kemungkinan waktu pelaku akan melakukan eksekusi. Setibanya di lokasi, Gautam melanjutkan dengan berjalan kaki, menelusuri jalan tersembunyi di antara bangunan peternakan. Kamala memerintahkan asistennya untuk memutus aliran listrik, menciptakan kekacauan yang bisa memberi mereka sedikit keunggulan. Di dalam markas, pelaku sedang bersiap untuk memenggal kepala Dagini. Namun, saat Gautam tidak sengaja menyentuh sensor keamanan, alarm berbunyi nyaring dan menggema. Pelaku murka dan segera meninggalkan Dagini untuk mencari penyusup. Dalam kondisi gelap karena aliran listrik terputus, pencarian menjadi semakin sulit. Gautam terus berjalan sambil mengikuti suara teriakan Dagini yang mencoba memandu arahnya. Pelaku akhirnya berhasil menemukan Gautam dan langsung menyerangnya. Meski terluka, Gautam mampu melawan balik. Ia menyalakan alat kejut listrik dan menyetrum leher pelaku hingga pingsan, lalu memborgol kakinya agar tak bisa melarikan diri. Suara Dagini terus memandu Gautam dalam kegelapan. Dengan sisa tenaganya, Gautam mengikuti arah suara itu dan akhirnya menemukan Dagini. Ia segera melepaskan ikatannya dan mereka berdua berhasil melarikan diri dari tempat mengerikan tersebut. Namun, segalanya belum berakhir. Pelaku sadar bahwa kunci borgol kakinya telah ditelan oleh Rachel. Dalam kemarahan dan putus asa, ia pun membunuh Rachel dan membelah perutnya untuk mengambil kunci itu. Setelah membebaskan dirinya, ia kembali menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, kepolisian datang menyisir lokasi namun tak berhasil menemukan pelaku. Seluruh tempat dibiarkan penuh ketegangan dan ketidakpastian. Beberapa waktu kemudian, tubuh pelaku ditemukan di dasar jurang. Ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat dari atas bukit. आपको मारा क्यों नहीं? मुझे नहीं पता. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimanakah tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.